Inilah cara kerja mesin 4 stroke atau 4 langkah, atau pada umumnya disebut dengan 4 tak. Sebelum terlalu jauh kita membahas ke cara kerja mesin 4 tak, marilah kita pengenalan dulu di antara komponen-komponen di dalamnya. Di antaranya adalah oil pan, cylinder block, cylinder head, crankshaft, connecting rod, piston, camshaft, rocker arm, timing gear, valve, dan flywheel. Oil pan, di mana oil pan ini berfungsi sebagai tempat penampungan oli, di mana oli tersebut yang akan disirkulasikan ke dalam sistem dan akan kembali lagi ke dalam oil pan. Cylinder block. Cylinder block merupakan salah satu komponen engine yang sangat mendasar, di mana cylinder block sebagai tempat komponen-komponen utama. Di dalamnya adalah crankshaft sebagai penghubung ke powertrain. Untuk itu, sebuah engine akan dikatakan engine dengan ketahanan yang sangat bagus. Salah satunya adalah dinilai dari ketahanan sebuah cylinder block. Cylinder head. Cylinder head terletak di atas cylinder block, di mana terbuat dari material yang sangat kuat. Dia ditujukan tahan terhadap kompresi dan panas yang dihasilkan oleh engine. Pada cylinder head terdapat komponen, diantaranya adalah valve, injektor ataupun nozzle. Kemudian ada crankshaft, ada rocker arm, dan komponen kecil-kecil pendukung lainnya. Crankshaft. Crankshaft terpasang pada cylinder block yang berfungsi untuk merubah gerak naik turun sebuah piston yang diteruskan oleh connecting rod. Kemudian gerak naik turun tersebut akan dirubah oleh crankshaft menjadi gerak putar, yang kemudian akan diteruskan ke flywheel dan ke powertrain. Connecting rod, dia adalah sebuah komponen yang menghubungkan antara piston dan crankshaft. Piston atau umumnya disebut dengan shear, dia berfungsi untuk merubah energi kimia yang dihasilkan pada engine, yaitu di ruang bakar, menjadi gerak naik turun, yang kemudian akan dirubah menjadi gerak putar oleh sebuah crankshaft. Camshaft. Camshaft merupakan komponen yang berfungsi untuk mengatur pembukaan dan penutupan pada sebuah valve berdasarkan timing yang telah ditentukan oleh pabrikan suatu engine, di mana pada setiap camshaft mempunyai arah oval yang berbeda-beda. Rocker arm. Rocker arm merupakan komponen yang menghubungkan antara camshaft ataupun post rod dengan sebuah valve. Pergerakan dari rocker arm berdasarkan
cam yang ada pada sebuah camshaft, sehingga pembukaan dan penutupnya akan bervariasi sesuai settingan. Valve. Pada sebuah engine terdapat dua tipe valve, yaitu valve intake dan valve exhaust, di mana valve intake berfungsi untuk membuka saluran udara yang akan dicampurkan di dalam ruang bakar dengan bahan bakar. Kemudian saluran exhaust adalah saluran pembuangan ketika proses pembakaran pada ruang bakar telah selesai, yang kemudian diteruskan ke knalpot. Kemudian, valve bekerja berdasarkan gerak dari sebuah rocker arm. Timing gear. Timing gear merupakan sebuah rangkaian dari beberapa gear yang berfungsi untuk menentukan timing pembakaran, di mana untuk mensinkronkan antara gerak crankshaft, piston, camshaft, dan valve, serta penyemprotan sebuah nozzle ataupun injektor, sehingga akan menghasilkan tenaga yang maksimal. Untuk itu, pemasangan timing gear perlu diperhatikan dan ketelitian yang sangat jeli. Flywheel atau yang disebut dengan roda gila. Flywheel berfungsi untuk menyeimbangkan atau menstabilkan putaran yang dihasilkan oleh sebuah gerak putar pada engine. Setelah kita melakukan pengenalan komponen-komponen utama pada sebuah engine, kita akan melanjutkan dengan memperkenalkan kerja dari sebuah engine 4 tak. Engine 4 tak mempunyai 4 langkah pergerakan piston dan 2 kali putaran crankshaft. Langkah yang pertama adalah langkah hisap, di mana piston bekerja dari titik mati atas menuju ke titik mati bawah, di mana secara bersamaan valve intake akan terbuka, sehingga udara akan masuk ke dalam sebuah ruang bakar engine. Yang kedua adalah langkah kompresi, di mana langkah kompresi ini pergerakan piston dari titik mati bawah ke titik mati atas, sementara kedua valve intake dan exhaust akan tertutup, sehingga tekanan dan temperaturnya akan naik. Yang ketiga adalah langkah power. Langkah power terjadi saat posisi valve in dan X masih tertutup, kemudian piston posisi pada TMA, di mana pada saat itu apabila dia menggunakan mesin diesel, dia akan dilakukan penyemprotan bahan bakar, kemudian apabila dia mesin bensin, busi akan menyala, sehingga akan terjadi tekanan dan ledakan yang sangat tinggi yang menghasilkan sebuah power. Kemudian piston akan bergerak dari TMA menuju ke TMB, yang kemudian tenaga tersebut akan diteruskan ke crankshaft menjadi gerak putar. Yang keempat adalah langkah exhaust atau disebut langkah pembuangan, yaitu pergerakan dari TMB menuju ke TMA,
yang bertujuan untuk membuang sisa hasil pembakaran yang sudah menjadi sebuah power. Saat yang bersamaan, posisi valve in posisi tertutup dan valve exhaust posisi terbuka, sehingga sisa-sisa pembakaran akan dibuang melalui valve exhaust.